sore lur. Perjalananku di tanah Majalengka kali ini dimulai dari sebuah desa pemasok tahu kuning yang cukup terkenal. Meski sebenarnya hari ini aku sedang kurang enak badan lur, tapi harus tetap semangat bekerja demi menyambung hidup. Kedelai-kedelai ini akan aku antar ke usaha tahu kuning si Mamang tempat aku bekerja. Kang, garam taruh di mana, Kang? Taruh sana aja, Dul. Oh, sana. Oh ya, Kang. Nanti kalau udah kelar, kacangnya rendam sana ya. Nanti bagi 2. Ya. Oh, ya, Kang. Ayo semangat lur, jangan males kerjanya. Ingat, cari kerja sekarang sulit, jadi harus totalitas dan bekerja sesuai arahan bos. Sebelum diolah menjadi tahu, kedelai harus melewati beberapa proses dahulu. Yuk, kita cuci dulu kedelainya sampai bersih dan bebas kuman. Lebih baik lagi kalau kedelai dicuci beberapa kali yo, jadi hasilnya lebih bersih. Setelah dicuci, kedelai direndam sebentar sebelum akhirnya masuk ke proses penggilingan. Baik lur, setelah digiling, warna dominan akan menjadi putih dan berbentuk bubuk. Inilah cikal bakal tahu yang biasa kita konsumsi sehari-hari lur. Proses selanjutnya adalah perebusan tahap pertama. Di tahap perebusan yang pertama ini, kedelai akan mengental dan akan mengembang di permukaan sedikit demi sedikit. Hasil inilah yang akan disaring untuk kemudian dipindah ke tungku rebus selanjutnya lur. Nah, kumpulan kedelai ini selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan. Hasilnya berwarna putih bersih dan mengeras. Nantinya akan dimasak sekali lagi dengan campuran kunyit dan cuka agar warnanya menjadi kuning langsat. Wah, cakep yo hasilnya. Berhubung desa Singawada terkenal dengan tahu kuningnya, maka semua hasil produksi akan dimasak menjadi warna kuning seperti ini lur. Setiap hari produksi di sini bisa menghasilkan puluhan kilogram tahu kuning. Tahu yang sudah jadi kemudian dijual di pasar kecamatan Rajagaluh. Tapi sampai saat ini kapasitas produksi tahu kuning ini belum bisa memenuhi permintaan pasar seluruhnya lur, karena masih terbatasnya modal dan sumber daya yang ada. Asal tahu aja yo, keberadaan tahu sangat penting lur sebagai sumber protein murah bagi warga desa Singawada dan sekitarnya. Dul, tolong bawa sana, Dul. Oh, ya, Mang. Dul, tolong ini anterin sama Taipah. Oh, ini antar ke Teh, Pak? Ya. Oh, ya kan? Ini mau dimasak. Sama ini juga, Dul. Oh, ya, ya. Ya. Oh, saya antar dulu ya, Kang? Ya. Wah, asik iki. Teh Ipah kan terkenal jagonya bikin kue dan cemilan. Mudah-mudahan aku nanti kebagian juga yo hasil masakannya. Wah, Teh Ipah dan Cek Ina rajin ya. Oh iya, mereka sedang menyiapkan bahan membuat panah kota dari ampas tahu dan sisa rebusan tadi lur. Meskipun tinggal di desa, inovasi di bidang kuliner nggak boleh sampai ketinggalan dong. Panah kota sendiri adalah cemilan penutup khas Italia yang berbentuk krim dan adonan lembut lur. Wis, langsung catet wae bahannya yo. Ada gula pasir, susu bubuk, tepung jagung, telur ayam, air santan, dan bubuk agar-agar lur. Selain enak, sudah pasti cemilan panah kota iki menyehatkan. Soalnya kaya akan vitamin C murni dari buah-buahan. Si buah merah iki
punya banyak kandungan penting untuk metabolisme tubuh kita, Lur. Di antaranya antioksidan, vitamin E, dan zat pewarna antosianin yang aman untuk tubuh. Kalau sudah beres ngupasnya, lanjut bikin adonan yo. Teh, disuruh ngantar sari tahu sama ampas tahu nih teh. Ya. Ntar kamu balik lagi ya, Dul. Oh, ya teh. Bantuin nyetak. Ya, nanti kalau udah kelar saya sini lagi. Ya, bantuin nyetak ya. Ya, tinggal dulu ya teh ya. Ya. Cara membuat adonan panna cotta sangatlah mudah. Tinggal mencampur semua bahan yang ada dengan daging buah yang sudah dihancurkan. Jangan lupa tambahkan 2 butir telur yo, Lur, biar makin lembut saat dimasak nanti. Aduk terus teh sampai halus dan tercampur rata. Habis itu tinggal tambahkan ampas tahu agar teksturnya semakin unik dan enak. Ampas tahu juga masih mengandung kadar protein yang cukup untuk kebutuhan tubuh yo. Jadi gizinya semakin seimbang. Kayaknya udah jadi, Teh. Oh ya udah, saya masak ya, Teh. Masih ada satu proses lagi sebelum panna cotta ini bisa dikonsumsi, Lur. Teh Ipah akan memasak adonan yang dibuat tadi sampai tingkat kekentalan tertentu. Prosesnya sebentar kok. Pakai apinya kecil aja yo, biar nggak hangus. Aduk terus adonannya. Kalau tidak, nanti bisa lengket dan menggumpal. Nah, kalau yang hijau iki adonan untuk fla krim panna cottanya, Lur. Teksturnya lembut dan manis. Duh, jadi nggak sabar iki pengen cepet-cepet nyobain. Oke, sepertinya wis mateng kabeh iki. Yuk, langsung aja kita angkut terus masukkan ke gelas cetak. Pelan-pelan susun adonan di gelas khusus sesuai takaran yo. Di bagian atasnya, kemudian tuangkan krim lembut agar rasanya semakin komplit. Kombinasi rasa buah yang segar, ampas tahu yang gurih, dengan lembutnya krim manis akan menghasilkan cita rasa yang tiada duanya. Apalagi nanti makannya sambil liatin Teh Ipah. Pasti makin manis, Lur. Nah, ini dia panna cotta ampas tahu dengan campuran buah segar. Nggak nyangka yo, makanan dari Eropa sana bisa nyasar sampai ke Majalengka sini. Tampilannya ciamik dengan kombinasi warna yang aduhai. Jadi langsung pengen nyobain nih, Lur. Tinggal di desa bukan berarti kita membatasi inovasi dari dunia luar, Lur. Justru dengan tinggal di desa, kita membantu pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan. Salah satunya Yokoyong ini, Lur, membuat inovasi makanan atau cemilan dari sisa bahan produksi tahu. Yuk, boleh dicoba di rumah resepnya, Lur. Cirebon terkenal dengan julukan kota udang yang terletak di jalur Pantura yang menyambungkan Jakarta hingga Semarang dan Surabaya. Sehingga tidak heran kota ini menjadi tempat yang selalu ramai dilalui para pejalan. Saat mengunjungi Cirebon, berarti membawa pulang oleh-oleh khas negeri gerage ini. Salah satu buah tangan yang terkenal dari Cirebon adalah kue sumpia udang. Usaha rumahan pembuat sumpia tersebar banyak di sekitar kota dan Kabupaten Cirebon. Salah satunya keluarga Pak Khairudin yang berlokasi di Desa Wanasaba Kidul ini. Sumpia udang
merupakan isian adonan udang rebon yang dibungkus kulit yang terbuat dari tepung dan digulung mirip risol ataupun lumpia. Campuran tepung terigu yang ditambah air diadon kental dan akan menjadi bahan untuk membuat kulit sumpia. Kulit sumpia yang tipis dibuat dengan cara mengambil satu gumpalan adonan kulit, kemudian dicelupkan ke wajan datar hingga berbentuk bulatan. Gerakan saat menceplok adonan kulit ini harus cepat, karena kulit sumpia yang tipis ini cepat sekali matang. Seorang pembuat kulit sumpia biasanya menghadapi 2 wajan sekaligus, di mana satu wajan digunakan untuk mencetak 4 buah kulitnya. Selain adonan kulit, juga dibutuhkan isian sumpia yang terbuat dari bawang goreng dan campuran lainnya. Sebelum dicampur bahan isian lainnya, bawang dilumuri dengan tepung terigu, lalu digoreng sampai garing. Aroma bawang goreng akan menambah cita rasa bagi adonan isian sumpia. Selain udang bawang goreng, udang rebon juga digunakan sebagai campuran isi sumpia udang. Udang rebon yang masih kasar ini, sebelum dicampur bahan lain, harus dihaluskan terlebih dahulu. Untuk itu, udang rebon aku tumbuk dengan lesung sampai halus. Aroma udang rebon yang khas dengan rasa gurih ini juga akan memberikan ciri tertentu pada kue sumpia udang yang akan dibuat. Sama seperti udang rebon, bawang merah goreng ini juga aku tumbuk sampai halus sehingga semua bahan mudah untuk dicampurkan. Semua bahan dicampurkan dengan ditambahkan gula, garam, dan penyedap. Dan diaduk hingga merata, lalu siap untuk dibungkus dengan kulitnya. Setiap lembar kulit sumpia diberi adonan isian di tengahnya, kemudian digulung. Melipat sumpia mirip dengan melipat risol atau lumpia. Hanya saja, karena ukuran sumpia yang sangat kecil, perlu hati-hati mengisinya, agar kulitnya tidak robek dan rusak. Bagian ujung dari lipatan kulit diberi lem yang berasal dari aci agar sumpia tertutup sempurna dan bentuknya tidak berubah. Biasanya, di UKM Pak Khairuddin ini, proses pengisian dilakukan para ibu pekerja di rumah masing-masing, agar bisa mengerjakannya di sela kegiatan rumah tangga. Dalam sehari, ibu-ibu bisa membungkus hingga 1 baskom sumpia seberat 5 hingga 10 kg. Hasil gulungan sumpia yang sudah berisi adonan udang rebon ini langsung dibawa ke tempat penggorengan dan bisa langsung dimasak. Satu kuali besar yang sudah berisi minyak goreng yang sudah dipanaskan ini bisa memasak sekitar 2 ember plastik gulungan sumpia. Dengan api yang cukup besar, sumpia cukup digoreng sebentar. Hasilnya, sumpia sudah matang dan berwarna coklat keemasan. Sekali menggoreng, hanya dibutuhkan sekitar 5 menit saja dan sumpia sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Hasil gorengan sumpia dipindahkan di dalam kotak kayu yang sudah dilapisi koran untuk menyerap minyak sisa gorengannya. Sumpia goreng ini perlu didinginkan sebelum dikemas agar tetap garing dan tahan lama. Jika masih dalam keadaan panas, maka sumpia akan cepat rusak dan tidak bisa dikonsumsi dalam waktu lama.
Pak Kerodin biasanya mengemas sumpia hasil usahanya ini dalam kantong 5 kg dengan harga jual Rp80.000. Nantinya, sumpia ini akan dikirim ke berbagai agen penjualan makanan dan oleh-oleh khas Cirebon untuk dikemas ulang dengan berat yang lebih kecil. Tidak hanya untuk memenuhi permintaan dalam wilayah Cirebon saja, sumpia udang yang manis dan gurih ini juga dikirim ke beberapa kabupaten di Jawa Barat. Rasa sumpia yang gurih manis dan tentu saja renyah ini sangat cocok dinikmati dalam berbagai kesempatan dan menjadi cemilan keluarga.